Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD dan Dr. Ahmad Muadin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan pendidikan. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa manajemen pendidikan Islam pasca sarjana IAIN Samarinda. Perkenalkan, saya Ana Wahyu Widiarti dari kelas manajemen pendidikan Islam. Memohon izin untuk menyampaikan makalah saya yang berjudul Memahami Kerja Sama Tim sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester genap. Baik. Belajar dari semut. Semut merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kita bagaimana cara bekerja sama, saling menopang untuk menyeberangi jurang seperti yang divisualisasikan di gambar tersebut. Antara satu semut dengan semut yang lain, saling bekerja sama, saling berkoordinasi, saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu sampai ke jurang sebelahnya. Dari semut juga kita belajar sikap saling tidak pernah menyerah, kemudian selalu berpikir positif ke depan, dan sikap saling menyemangati tanpa putus asa untuk saling bersama-sama, bekerja sama, mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan filosofi semut tersebut, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Jika dijeratkan, kemudian beliau sambil menganyam jari jemarinya. Artinya, antara manusia dengan yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, saling melengkapi. Sudah selayaknya untuk saling bekerja sama. Karena diibaratkan sebagai suatu bangunan, antara satu bangunan, antara pondasi, baik antara atap, antara cakar, itu saling bekerja sama, saling mengokohkan. Seperti itu. Ada hubungannya dengan makalah yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini, yaitu memahami kerjasama tim. Pada makalah ini yang melatar belakangi penulis untuk membuat makalah ini, yang pertama, penulis menyadari bahwa manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain. Kemudian yang kedua, a team is a group organized to work together to accomplish a set of objectives that cannot be achieved effectively by individuals. Melalui kerjasama dan saling berbagi pengetahuan serta keterampilan, sebuah tim seringkali mampu menyelesaikan tugas secara efektif dibandingkan melakukannya secara sendirian. Seperti itu. Jadi sangat dianjurkan sekali untuk tim yang efektif itu melaksanakan tugas secara bekerja sama. Kemudian yang ketiga, perlu adanya kerjasama yang baik dalam melaksanakan tanggung jawab keorganisasian. Adapun rumusan masalah yang kami paparkan pada makalah ini, yang pertama, apakah konsep tentang tim kerja? Yang kedua, apakah perbedaan antara tim kerja dan kelompok kerja? Yang ketiga, apakah tipe-tipe tim kerja? Yang keempat, bagaimanakah cara membentuk tim kerja yang efektif? Dengan merumuskan masalah yang akan kami teliti pada makalah ini, kami berharap
dapat mencapai tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui konsep tentang tim kerja itu sendiri, kemudian mengetahui perbedaan antara tim kerja dan kelompok kerja. Ketiga, mengetahui tipe-tipe tim kerja. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara membentuk tim kerja yang efektif. Baik. Yang pertama, memahami konsep tim kerja. Adapun pengertian tim kerja banyak disampaikan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama, menurut Kanzenbach dan Smith, mendefinisikan tim sebagai sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi yang berkomitmen untuk maksud bersama. Sedangkan menurut Hans Strecker, tim ialah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama serta secara efektif dan efisien. Menurut Stephen Timothy, tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individualnya. Dari berbagai pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan pengertian tim adalah sekelompok orang yang bergabung untuk saling berkoordinasi, yang memiliki akuntabilitas kolektif, berbagi tanggung jawab, berbagi informasi untuk saling melengkapi dengan bersinergi untuk mencapai tidak lain tujuan dan target bersama. Contoh tim dalam kehidupan sehari-hari yang berada di sekeliling kita ada contohnya tim olahraga, tim kriket, kemudian tim untuk menyelesaikan suatu proyek, kemudian tim dokter dari bidang kesehatan, dan tim manajemen itu sendiri dari bidang keorganisasian. Adapun perbedaan tim dan kelompok, menurut Stephen Robert melakukan perbedaan antara kelompok dan tim berdasarkan 4 variabel, yaitu sasaran, sinergi, akuntabilitas, dan keahlian. Menurut Stephen Robin, sasaran pada kelompok itu bersifat berbagi informasi, sedangkan pada tim kerja lebih ke kinerja yang kolektif. Pada kelompok, sinergi lebih bersifat netral, bahkan kadang negatif, sedangkan pada tim, sinergi bersifat positif. Akuntabilitas bersifat individual pada kelompok dan akuntabilitas bersifat individual dan saling melengkapi untuk tim kerja. Selanjutnya, menurut Stephen Robin yang terakhir pada bidang keahlian lebih ke kelompok bersifat acak dan jarang. Sedangkan pada tim kerja keahliannya justru saling melengkapi, saling mengganti, bahkan saling berbagi peran. Perbedaan antara kelompok dan tim dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok memiliki pemimpin yang ditunjuk dan hanya satu pemimpin, sedangkan pada tim berbagi peran kepemimpinan dan bisa lebih dari satu pemimpin. Yang kedua, kelompok tidak memiliki pembagian peran yang jelas. Dalamnya menjelaskan tugas-tugasnya. Hal ini menyebabkan konflik seringkali tidak teratasi. Sedangkan pada tim secara tidak sadar atau sadar telah membentuk peran untuk masing-masing anggotanya agar pembagian tugas jadi lebih jelas. Kemudian pada kelompok merupakan kumpulan individu yang bekerja sama saling menyelesaikan tugas. Pada tim, kumpulan individu yang memiliki identitas kolektif bergabung bersama untuk mencapai tujuan. Kemudian pada kelompok anggota bersifat independen dan tidak memiliki identitas yang kuat. Dan akuntabilitas secara individual sehingga produk kerja bersifat individu. Sedangkan pada tim, anggota bersifat saling bergantung dan memiliki identitas yang kuat. Akuntabilitas baik secara individu maupun timbal balik, sehingga produk kerja yang dihasilkan bersifat kolektif. Adapun pada kelompok, hubungan di dalam kelompok tidak begitu erat, karena tidak ada rasa saling memiliki. Sedangkan pada tim memiliki hubungan yang cukup erat, masing-masing anggota dengan sendirinya membangun rasa saling memiliki. Kemudian pada pemecahan konflik dalam suatu kelompok berjalan lambat, karena tadi perannya itu kurang jelas. Sedangkan pada tim dapat menyelesaikan konflik dengan cepat karena memiliki anggota yang sudah berperan sebagai fasilitator. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis tim.
Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah tim pemecahan masalah atau problem solving. Biasanya terdiri dari 5 sampai 12 karyawan yang sudah dibayar per jam, berasal dari unit yang sama. Ini kuncinya ya. Kalau tim problem solving itu berasal dari unit yang sama yang bertemu beberapa jam dalam setiap minggu untuk mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah, memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Para anggota membagi ide atau menawarkan saran tentang bagaimana memperbaiki metode dan proses kerja tanpa diberi otoritas untuk menerapkan tindakan yang mereka sarankan secara unilateral. Selanjutnya yang kedua adalah tim kerja self-manage atau manajemen diri sendiri. Sebuah eksperimen tim yang memiliki otonomi yang tidak hanya mampu memecahkan masalah, namun juga diharapkan mampu menerapkan solusi dan memikul tanggung jawab penuh atas hasilnya. Tim ini biasanya terdiri dari 10 sampai 15 orang yang memikul tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab terhadap langkah kerja, penentuan penugasan, pengelolaan pemberhentian, dan pemilihan prosedur inspeksi yang kolektif. Tim kerja yang benar-benar self-manage bahkan memilih anggotanya yang masing-masing saling menilai kinerja satu sama lain. Akibatnya menjadi kurang penting dalam dan bahkan mungkin dihapuskan. Pada perusahaan LS Electro Galvanizing CO, seluruh pabrik dijalankan oleh tim-tim self-manage. Mereka melaksanakan jadwal mereka sendiri, merotasi pekerjaan mereka sendiri, mengembangkan target produksi sendiri, menyusun skala gaji yang dikaitkan dengan keterampilan, bahkan sampai memecah rekan kerja, juga merekrut anggota baru, karena mereka punya hak terhadap pemilihan anggota. Selanjutnya ada tim cross-fungsional atau lintas fungsi. Adalah aplikasi terbaru mengenai konsep tim. Tim ini terdiri dari para karyawan yang berasal dari level yang hierarkinya sama, tapi dari wilayah kerja yang berbeda. Tujuannya ya bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Tim ini merupakan suatu sarana yang efektif yang memungkinkan orang dari wilayah yang berbeda-beda dalam suatu organisasi untuk saling bertukar informasi, mengembangkan ide-ide baru dan menyelesaikan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Tentu saja tim cross-fungsional tidak mudah dikelola. Dibutuhkan waktu yang relatif lama karena dibutuhkan belajar untuk bekerja dengan perbedaan dan kompleksitas utamanya membangun sebuah kepercayaan, terutama terhadap tim itu sendiri. Biasa disebut dengan tim lintas fungsional. Contohnya seperti Toyota, Honda, Nissan, dan BMW. Selanjutnya ada yang disebut dengan tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik, secara bersama, membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Tim ini mengizinkan orang untuk bergabung secara langsung dengan menggunakan komunikasi langsung diantaranya seperti lokasi jaringan kerja, video konferensi, dan email. Keuntungan dari tim virtual adalah kemampuan untuk cepat mengumpulkan kelompok orang yang paling tepat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, dan mengeksploitasi peluang strategis tertentu. Baik, itulah tadi 4 tipe tim yang penulis sudah lampirkan. Kemudian bagaimana sih cara membentuk tim kerja yang efektif? Cara membentuk tim kerja yang efektif, yang pertama adalah seleksi. Beberapa orang telah memiliki keterampilan antara pribadi untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika mempekerjakan anggota tim, di samping keterampilan teknis yang diperlukan, harus dipastikan pula bahwa calon
anggota tersebut dapat memenuhi peran tim maupun persyaratan teknis yang akan dihadapi. Pada dasarnya, para manajer atau pimpinan mempunyai 3 pilihan. Yang pertama, calon dapat menjalani pelatihan untuk membuat mereka menjadi pemain tim. Kemudian yang kedua, mentransfer individu itu ke unit lain di dalam organisasi tanpa tim. Tujuannya untuk penyeleksian. Yang ketiga adalah tidak mempekerjakan dulu calon itu. Selanjutnya, cara membentuk tim yang efektif. Yang kedua adalah pelatihan. Sebagian besar orang yang dibesarkan pada lingkungan yang mementingkan prestasi individual dapat dilatih untuk menjadi pemain tim. Spesialis pelatihan menjalankan latihan-latihan yang memungkinkan karyawan atau orang tersebut untuk mengalami kepuasan yang dapat diberikan oleh kerja tim. Dari pelatihan tersebut, maka akan terbentuk kualitas dan kreativitas dari anggota tim tersebut, sehingga memiliki kompetensi yang mumpuni untuk dapat berbagi peran dalam suatu tim yang sudah dibentuk. Selanjutnya adalah ganjaran. Sistem ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong upaya kooperatif, bukannya kompetitif. Jadi ganjaran itu bisa didapat dari bisa promosi, kenaikan upah, dan bentuk-bentuk pengakuan lain, sehingga ketika itu diberikan, maka individu yang memiliki kinerja yang baik, memiliki kompetensi yang baik, itu dapat diapresiasi sebagai anggota dari tim tersebut. Nah, setelah membentuk tim kerja tersebut, cara membentuk tim kerja tersebut, ada ciri-ciri tim kerja yang efektif menurut penulis. Tim kerja yang efektif menurut penulis, yang pertama, memiliki tujuan yang sama. Jadi dalam satu tim itu hendaknya memiliki tujuan yang sama. Kemudian selanjutnya anggotanya memiliki antusiasme yang tinggi agar tujuan yang sudah ditetapkan itu dapat dicapai. Kemudian peran dan tanggung jawab yang jelas. Walaupun di dalam sebuah tim itu sudah berbagi peran, nah di setiap peran itu diharapkan anggota dapat mempertanggungjawabkan amanah yang sudah diberikan atau peran yang sudah diterima untuk dijalankan dengan sangat baik. Kemudian perlu adanya komunikasi yang efektif antar setiap anggota tim. Jadi walaupun sudah berbagi peran, tetapi komunikasi antara satu anggota dengan anggota yang lain harus dijaga. Kemudian resolusi konflik. Bagaimana suatu tim yang efektif itu pasti bisa menyelesaikan suatu konflik. Jadi mereka menganggap bahwa konflik itu tidak hanya bersifat merusak, tapi juga ada konflik yang bersifat membangun atau positif. Setelah itu tim kerja yang efektif pasti selalu mengadakan yang namanya evaluasi berkala. Oke, kesimpulan dari makalah yang sudah saya sampaikan yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Yang pertama, tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang mampu berkoordinasi untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Jadi yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih, tidak boleh sendirian. Kemudian yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Selanjutnya, antara tim dan kelompok itu tidak sama. Kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dengan saling bergantung, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Sedangkan suatu kelompok kerja terutama berinteraksi untuk berbagi informasi,
mengambil keputusan untuk membantu tiap-tiap anggota berkinerja dalam bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu merupakan pengertian dari tim. Kemudian jenis-jenis tim terdiri dari tim pemecah masalah atau problem solving, tim kerja pengelolaan diri atau self-manage, tim lintas fungsional atau cross fungsional, dan yang terakhir adalah tim virtual. Kemudian bagaimana cara membentuk tim kerja yang efektif? Yang pertama melalui tahap seleksi, yang kedua pelatihan, dan yang ketiga adalah ganjaran. Baik, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan hilafnya. Semoga apa yang saya sampaikan baiknya dapat diambil dan kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya pribadi. Semoga isi makalah ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.